好消息。走，给你。Berada di pavilion Qinyun, Xiaoyan bersama teman-temannya berangkat menuju ke reruntuhan kuno mencari buah jiwa untuk membantu Yalo memulihkan kekuatan puncaknya. Sebelum keberangkatannya, Yalo berpesan untuk berhati-hati di reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno pastinya mengundang banyak praktisi. Atas hal itu perjuangannya kali ini tidak akan mudah dan meminta jangan bertindak ceroboh supaya bisa menyelamatkan ayahnya. Master Fang memberikan peta reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno banyak berbagai alam binatang. Atas hal itu Master Fang menugaskan Qin Luan. Keluarga Qin Luan ada di alam binatang. Maka dari itu Qin Luan ditugaskan menemani Xiaoyan dan teman-temannya pergi bersama membantu selama perjalanan menuju reruntuhan kuno. 好消息。走。 Melihat keberangkatan mereka, Master Fang berharap perjalanan menuju reruntuhan kuno bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Jika Yalo menemui istana jiwa di masa depan, keluarga besar pavilion Qinyun akan memiliki kekuatan bertarung. Menurut Master Fang, Yalo beruntung memiliki murid yang baik. Selama perjalanan menuju reruntuhan kuno, Qin Luan memberitahu bahwa reruntuhan kuno muncul di pegunungan kerangka di alam binatang. Untuk sampai di reruntuhan kuno menempuh perjalanan selama 10 hari. Mengetahui perjalanan masih panjang, mereka akan beristirahat. Xiaoyan mempertanyakan pada Qin Luan tentang situasi di alam binatang. Kemudian Qin Luan menceritakan bahwa di alam binatang mengumpulkan hampir 70% keluarga di benua Doqi, terbagi menjadi 3 kelompok utama di dunia binatang. Di antaranya adalah 9 ular piton dunia bawah, burung peonik iblis surgawi, dan naga kuno kekosongan besar. Namun tujuan mereka kali ini berada di pegunungan Haigu di wilayah 9 piton neraka. Di dunia binatang, suku yang mempunyai kelompok bawahan paling banyak adalah klan piton 9 neraka. Meskipun darah mereka tidak murni, tapi masih master kuat yang menakutkan di suku itu. Namun yang perlu diwaspadai adalah klan setan langit Pionik. Jika Xiaoyan bertemu orang kuat dari klan Pionik setan langit, Qin Luan khawatir akan menimbulkan masalah. Setelah mendengar cerita dari Qin Luan, menurut Zizan bahwa klan Peonik Setan Langit hanya sedikit garis keturunan Peonik kuno dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dirinya akan selalu melindungi Xiaoyan. Menurut Zizan, Qin Luan telah mengarang cerita, semua yang dikatakan omong kosong. Setelah bercerita panjang kali lebar namun dianggap omong kosong, membuat Qin Luan kesal pada Zizan dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Atas hal itu Xiaoyan melerai mereka. Menurut Xiaoyan bahwa peninggalan kuno itu kemungkinan besar merupakan keterampilan bertarung surgawi. Namun tujuan pertamanya adalah mendapatkan buah Yuan. Berada di camp perkemahan pavilion Qinyun di pegunungan Haigu, terlihat tetua Hu sedang mengawasi anggotanya membangun camp perkemahan. Seketika itu juga datang bawahan pavilion Fengli. Kedatangan mereka selalu membuat masalah. Kedatangannya akan mengusir pavilion Qinyun dari pegunungan Haigu. Sebelumnya juga mereka telah menguasai tempat camp perkemahan pavilion Qinyun. Atas hal itu, tetua Hu tidak terima dengan perlakuan gerombolan pavilion Fengli yang bertindak arogan. Tempat perkemahan di reruntuhan kuno telah dibangun dengan susah payah. Mereka tidak akan membiarkan gerombolan pavilion Fengli menguasai tempatnya. Tanpa punya rasa kemanusiaan, kacung itu menyerang tetua bersama anggotanya. Setelah terkena serangan kacung itu, tetua mengatakan padanya bahwa pavilion Fengli berani melakukan tindakan sangat keji dan tidak takut dengan pembalasan dari pavilion Qinyun. Kacung itu tidak menghiraukan hal tersebut. Dirinya meminta bawahannya untuk menghabisi mereka. Di waktu yang sama datang Xiaoyan menghabisi tak tersisa bawahan pavilion Fengli. Melihat itu, kacung pavilion Fengli tampak ketakutan dengan kedatangan Xiaoyan bersama temannya yang kekuatannya berada di ranah dusun. Seketika kacung itu mencoba melarikan diri, namun usahanya gagal. Xiaoyan tidak membiarkannya kabur begitu saja. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kekuatannya, kacung itu pastinya tewas.
Tetua Hu sangat berterima kasih. Xiaoyan datang tepat waktu menolongnya. Kemudian tetua menjelaskan kejadian yang telah terjadi, bahwa Master Pavilion Feng Li menyuruh anak buahnya untuk merebut camp Pavilion Qin Yun dan mengusir ke tempat terpencil itu. Setiap kedatangan Pavilion Feng Li selalu menimbulkan masalah. Mereka minta pada Xiaoyan untuk membalas perlakuan Pavilion Feng Li yang bertindak anarkis dan memberikan pelajaran. Berada di tempat camp Pavilion Feng Li, terlihat Fetian meminta bawahannya untuk tidak membuat kegaduhan, bahwasannya tetua sedang menjamu tamunya. Tiba-tiba Fetian berfirasat terjadi hal yang buruk. Seketika Xiaoyan datang membawa jasad bawahan Pavilion Feng Li yang telah dihabisinya. Dengan sangat dingin, Xiaoyan muncul di hadapannya dan mempertanyakan kabar setelah beberapa tahun tidak bertemu. Melihat kekuatan Xiaoyan yang sekarang membuat Fetian terkejut. Tetua yang mendengar terjadi kegaduhan meminta Fetian untuk menyelesaikannya. Kemudian dirinya menjalankan perintah untuk mengatasi Xiaoyan. Namun serangan Fetian dibuat main-main Xiaoyan. Dirasa waktu bermainnya sudah cukup, saatnya Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang berada di ranah dusun. Melihat itu, tampak raut wajah Fetian ketakutan. Tanpa adanya perlawanan membuat Fetian tewas. Kemudian Xiaoyan mengatakan pada Lei Jun bahwa Pavilion Feng Li merekrut bawahan yang sangat keroco. Menurut Xiaoyan, hal tersebut merusak reputasi Pavilion Feng Li. Dengan raut wajah terkejut setelah melihat Xiaoyan kultivasinya di ranah dusun, namun bagi Lei Jun bahwa Xiaoyan beraninya datang di hadapannya setelah dirinya hampir membunuh Xiaoyan. Gertakan itu hanya sebuah lelucon bagi Xiaoyan. Menurutnya di saat itu murid Pavilion Qin Yun tidak memiliki kemampuan seperti yang lain. Kemudian Lei Jun memperingatkan Xiaoyan untuk pergi dari tempat Pavilion Feng Li. Mendengar hal itu, bagi Xiaoyan bahwa Lei Jun sedang melawak. Kedatangan Xiaoyan untuk meminta Pavilion Feng Li untuk pergi meninggalkan camp perkemahan milik Pavilion Qin Yun yang telah diambil paksa Pavilion Feng Li. Pavilion Feng Li berani bertindak anarkis didukung kekuatan sekutu ranah dusun. Mereka meminta Xiaoyan untuk segera pergi. Kemudian Xiaoyan memberikan peringatan pada mereka untuk segera pergi jika masih ingin selamat. Seketika itu juga Xiaoyan memanggil temannya yang kekuatannya berada di ranah dusun. Melihat hal itu, Lei Jun tidak menyangka dengan Pavilion Qin Yun yang menghasilkan banyak dusun. Menyadari Xiaoyan bersama temannya dusun, mereka tidak ada pilihan selain pergi dari tempat itu dan tidak mungkin bisa melawan. Seketika Lei Jun menyesal membiarkan Xiaoyan hidup. Namun apa daya, hidup itu selalu berputar. Di saat mereka pergi, Lei Jun berpesan pada Xiaoyan akan balas dendam suatu saat nanti. Di sela-sela waktu, Qin Luan mempertanyakan tentang reruntuhan kuno pada Tetua Hu yang telah tiba di reruntuhan kuno terlebih dahulu. Tetua menceritakan bahwa reruntuhan kuno penuh dengan jebakan dan dijaga mayat kuno yang sangat kuat. Xiaoyan telah mendengar rumor bahwa di reruntuhan kuno terdapat segel ruang. Atas hal itu Tetua Hu membenarkan. Ia menambahkan bahwa segel angkasa akan menghilang beberapa hari dan semua orang dapat memasukinya. Mendengar hal itu, di saat reruntuhan kuno telah dibuka, Xiaoyan bersama temannya akan masuk secepatnya untuk mendapatkan buah jiwa Yuan sebelum diambil orang lain. Kemudian Xiaoyan bertanya pada tetua apakah dirinya menemukan seseorang dari istana jiwa di tempat itu. Namun selama tetua menempati di reruntuhan kuno belum pernah bertemu. Menurut tetua, godaan reruntuhan kuno tidaklah kecil. Pastinya istana jiwa ikut berpartisipasi. Menurut Qin Luan, selain istana jiwa dan kekuatan utama yang paling merepotkan, ada juga binatang reruntuhan kuno, yaitu klan Piton 9 Neraka. Menurut tetua bahwa klan Piton 9 Neraka tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak punya energi untuk mengotak-atik reruntuhan kuno. Tetua tidak mengetahui secara spesifik tentang hal itu. Namun rumornya ada master kuat dari klan Piton 9 Neraka secara misterius menghilang satu persatu. Di antara mereka ada banyak dusun yang kuat. Mendengar master dusun bisa diculik, Xiaoyan perlu mewaspadai dan harus berhati-hati.
Terlihat orang misterius yang mencoba menyusup masuk di kamar Zizan yang sedang beristirahat. Saat Zizan terbangun, seketika itu juga orang misterius itu mencoba mengendalikan Zizan. Namun upaya orang itu gagal. Teknik naga Zizan melindungi dirinya. Mendengar terjadi kegaduhan, Xiaoyan bersama temannya datang dan sigap melindungi Zizan. Melihat adanya penyusup, Xiaoyan meminta yang lain untuk tetap berjaga di camp. Dirinya akan mengatasi penyusup seorang diri. Xiaoyan berusaha menangkap penyusup itu, namun penyusup itu mengeluarkan dusun yang telah ia kendalikan. Dusun itu mengeluarkan kekuatan ular kadut hijau. Melihat hal itu, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan teratai yang membuat ular kadut hijau tak mampu menghadapi kekuatan Xiaoyan. Setelah berhasil mengatasi dusun itu, Xiaoyan menyadari orang misterius itu hanya melabui dirinya untuk melarikan diri. Di waktu yang sama datang sekelompok orang-orang hijau di hadapan Xiaoyan. Kedatangannya setelah mendengar pertempuran di tempat itu. Salah satu anggotanya mempertanyakan pada pemimpinnya apa yang dicari adalah orang yang di hadapan mereka. Namun pemimpinnya mencium bau orang yang dicari telah masuk jauh ke dalam hutan. Setelah bukan Xiaoyan yang dicari, seketika kelompok itu pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Xiaoyan mengetahui kelompok orang hijau mencari orang misterius itu. Atas hal itu, Xiaoyan memprediksi orang misterius itu klan Piton 9 Raka yang akhir-akhir ini menyebabkan keresahan. Namun Xiaoyan tidak paham mengapa orang misterius itu menyerang Zizan.